Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbakti kepada Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Kita sedang memasuki hari-hari ketika situasi yang buruk mungkin ada di depan kita. Tetapi saya percaya seorang anak Tuhan tetap bergantung kepada Tuhan. Dia akan melakukan hal yang menjadi kewajibannya, tugasnya dengan baik, dengan maksimal. Tapi dia juga terus bergantung, berharap kepada Tuhan. Karena kita semua adalah anak-anaknya. Berapa di antara kita yang merasa bangga ketika kita menjadi anak dari seorang tertentu, yang ketika nama orang tua kita disebut di banyak tempat, kemudian orang berkata, "Oh, engkau anaknya dia ya." Satu hari kemarin ada satu hal yang kecil, koper dari seorang anak presiden Indonesia nyasar ke kota yang lain. Kemudian dengan jenaka dia berkata, ya ternyata orangnya sampai di Surabaya, kopernya sampai ke Medan. Dan kemudian banyak orang yang menanggapinya. Ternyata perlakuannya sama, merata. Orang biasa sampai anak-anak pejabat. Nah, itu hanya sebuah sindiran untuk maskapai yang ceroboh dalam menangani bagasi. Tetapi maksud saya adalah bahwa dalam kehidupan kita, anak dari seorang yang tertentu seringkali menimbulkan sebuah, atau bukan seringkali, padanya melekat sebuah hak yang istimewa. Nah, menjadi anak Allah bagi sebagian orang adalah hal yang biasa. Tapi pagi ini saya mau mengajak kita untuk membaca kembali dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13. Bapak Ibu masih ingat kisah dongeng dari Andersen, seorang pendongeng yang hidup pada abad yang lalu. Dongeng-dongeng yang sering kali menghibur anak-anak, tetapi di dalamnya juga berisi kebenaran-kebenaran. Salah satu ceritanya bercerita tentang anak seekor angsa yang indah, tetapi dia lahir dalam komunitas bebek. Ya, telur angsa ditetas oleh induk yang lain. Kemudian dia merasa ketika dia sudah jadi bebek yang kecil, dia selalu merasa ketika dia melihat ada angsa yang bagus, bulunya terbang dan sebagainya, dia merasa, saya ini menderita sekali. Keadaanku buruk. Dia merasa dia buruk. Dia merasa, kalau saja aku seperti angsa yang indah, bisa terbang dengan bulu yang bagus, aku akan bahagia sekali. Dia tidak pernah bisa menerima dirinya. Sampai satu hari dia melihat air di kolam yang jernih. Dan kemudian dia menyadari, dia seindah angsa yang dia rindukan. Hari itu hidupnya berubah. Hidup seekor bebek berubah setelah dia melihat bahwa dia bukan bebek yang buruk, tapi dia seekor angsa muda yang cantik, yang punya kemampuan untuk terbang seperti yang dia harapkan. Saudara, tidak jarang orang Kristen merasa dirinya menderita, terkucilkan karena sebagai seorang minoritas. Dibanding dengan pertumbuhan yang pesat, berapa tahun yang lalu orang merilis sebuah angka, bagaimana ada sebuah perjalanan yang pesat, yang tadinya cuma nomor sekian, tapi terus jumlah populasinya di dunia mengubah demografi penduduk dalam agama tertentu, sehingga dia menempati urutan yang paling tinggi. Dan kemudian disebutkan pertumbuhan dari agama ini sangat pesat. Salah satu strategi yang dipakai, Gaddafi pernah berkata, satu hari kita tidak akan mengekspor, mengirim para teroris untuk mengubah Eropa.
Tapi kita akan mengirim orang-orang muda, pasangan subur, dan mereka akan menikah dan memiliki banyak anak. Saudara lihat, kadang-kadang dalam sebuah gereja terjadi penyusutan karena yang tua sudah berangkat, yang muda kemudian tidak ada lagi. Di beberapa negara kita tahu ada orang menikah tapi komitmennya tidak mau punya anak karena dianggap itu membebani dan sebagainya. Sehingga secara statistik ada ras, ada agama, ada kelompok tertentu yang menyusut dan satu hari mungkin punah. Ada orang yang begitu bangga dengan dirinya dan kemudian mereka mengembangkannya, memberitakannya siapa mereka. Tapi di sisi yang lain, sebagian orang Kristen merasa malu, merasa minder, merasa takut, terintimidasi sebagai orang yang mungkin hanya beberapa orang sehingga menganggap dirinya minoritas dalam sebuah komunitas atau kelompok tertentu. Tapi pagi hari ini saya ingin mendorong kita untuk melihat siapa kita di dalam kacamata Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13 dan beberapa ayat yang lain nanti kita akan membacanya. Mari kita membaca dari dua versi ini. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kita sesudah ayat 10, 9, 10, 11 bercerita tentang orang Israel yang menolak, maka sampai kepada ayat 12, tetapi semua orang, tidak peduli rasnya, tidak peduli suku bangsanya, bukan hanya orang Yahudi saja, tapi semua orang yang menerimanya menjadi anak-anak Allah. Sebuah proses kelahiran baru, titik awal dalam hidup orang yang mau mengiring Tuhan. Seorang pemuka agama yang sehebat Nikodemus berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan berkata, untuk melihat kerajaan Allah, untuk masuk kerajaan Allah, engkau harus dilahirkan kembali. Kelahiran baru adalah syarat mutlak untuk seorang manusia berdosa yang lahir sebagai manusia berdosa, baik dosa bawaannya maupun dosa yang dia buat. Maka untuk menjadi seorang anak Allah, dia tidak hanya memiliki keyakinan, kesepahaman secara akal, tetapi dia harus mengalami sebuah proses kelahiran baru. Ini yang membedakan orang Kristen kebanyakan dan orang Kristen yang lahir baru. Dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, namun ada juga orang yang menerima dia dan percaya kepadanya. Mereka diberinya hak menjadi anak Allah, yang dilahirkan bukan dari manusia, sebab hidup baru itu dari Allah asalnya. Hidup yang kita terima dari orang tua, Tuhan melalui orang tua membuat kita disebut manusia, bayi. Tapi ketika kita dilahirkan kembali oleh Allah, kita disebut anak-anak Allah. Dan Yesus memberikan sebuah tekanan yang kuat, memiliki kuasa atau exousia. Ini bicara tentang hak hukum. Di dunia ini ada, mungkin di antara kita juga ada orang yang mengalami atau berjuang untuk mendapat hak sebagai warga negara Indonesia. Di masa-masa yang lampau, warga negara keturunan Tionghoa harus mengajukan naturalisasi, sebuah proses hukum melalui Departemen Kehakiman. Dan prosesnya bisa 10 tahun, 20 tahun. Kecuali mungkin belakangan kita mendengar pemain-pemain sepak bola mendapat kemudahan hak istimewa dalam naturalisasi hanya dalam hitungan beberapa minggu saja.
Tapi kemudian pemerintah mengubahnya. Diberikan kesempatan untuk semua orang yang mau mengajukan proses naturalisasi. Sehingga banyak sekali orang dengan kemudahan syarat, kemudahan biaya menjadi warga negara Indonesia. Tapi untuk orang-orang yang belum mengalami naturalisasi dengan kemudahan yang sangat istimewa itu, akan tahu betapa sulitnya menjadi warga negara Indonesia ketika ia lahir di Indonesia, tetapi dia disebut orang asing. Nah, di dunia ada sekitar 29 negara yang mengadopsi sebuah sistem hukum. Orang akan menjadi warga negara setempat kalau dia lahir di sana. Disebut ius soli. Jadi kewarganegaraannya bisa ganda. Kalau seorang imigran gelap sekalipun lahir di negara yang menganut ius soli ini, maka dia bisa mendaftarkan dan mendapat hak sebagai seorang warga negara tersebut. Tapi hanya 29 saja. Mungkin sekarang bertambah atau tidak. Tapi artinya sedikit dibanding ratusan negara di dunia. Tetapi ketika kita bicara tentang hak hukum sebagai anak Allah, ini sesuatu yang bagi sebagian orang biasa saja. Tapi ini sesuatu yang luar biasa. Pagi ini saya ingin melihat dari sisi yang lain tentang hak anak Allah. Di waktu yang akan datang akan melihat lebih kepada hal-hal yang lain, sisi yang lain. Tapi saya mau mengajak melihat untuk apa Allah mengadopsi kita menjadi anaknya dan memberikan hak hukum. Dalam tujuan keselamatan yang dirancang Tuhan ketika Yesus mau membayar dosa kita adalah supaya manusia menjadi manusia yang berkeadaan sebagai anak Allah. Dan prosesnya adalah perubahan, mengubah manusia, mengubah rohnya, merubah perangainya, merubah pikiran, perasaan dan kehendaknya, dimensi jiwanya sesudah Allah menguduskan kita. Sehingga di dalam kekristenan dikenal ada 3 tahap orang mengalami pembenaran. Jadi dia orang berdosa, tetapi ketika percaya menerima Yesus dia dibenarkan. 100% anugerah Allah. Dia hanya percaya dan menerima. Tetapi tahapan berikutnya adalah pengudusan hidup, sanctification, sebuah proses yang berlaku sepanjang umur hidup manusia. Pengudusan adalah hal yang Allah sedang kerjakan. Allah terus kerjakan dalam hidup kita sampai akhirnya kita menjadi serupa seperti Yesus. Prosesnya panjang, seumur hidup kita di bumi. Allah mendidik kita, menjadikan kita supaya berkeadaan sebagai anak Allah. Meskipun tubuh kita, tubuh manusia, tapi pikiran, perasaan dan kehendak kita dibaharui untuk kita bisa mengerti dan hidup dalam pikiran dan kehendak Tuhan. Bukankah ini sebuah hal yang luar biasa? Orang transplantasi organ tubuh bisa, dan kemudian dia menerima hal yang positif. Seorang yang livernya diambil dari liver anak muda yang sehat, maka dia kemudian mengalami tubuh yang sehat. Dia bisa berkata dia seperti anak muda lagi, karena separuh liver anak muda dicangkokkan di dalam liver dia yang telah rusak, dan kemudian dia bisa punya vitalitas yang hebat. Orang mencangkokkan organ-organ penting lainnya dalam tubuh manusia, dan orang mengalami manfaat yang hebat. Instan, seketika. Tetapi ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, dia harus membentuk hidup kita, pikiran kita, kehendak kita, dan perasaan kita seperti Kristus. Ini prosesnya panjang, tidak bisa hanya sekedar dicangkokkan. Anda tidak bisa menjadi kudus hanya dengan penumpangan tangan. Anda tidak bisa sekali jadi dan menjadi anak Allah yang terus-menerus konsisten dengan sikap hidupmu hanya karena seorang mengurapi engkau dengan minyak urapan. Tapi ini adalah keputusan dan tindakan setiap hari dalam hidup kita. Berkeadaan sebagai anak Allah bukanlah semata-mata status formal kita, karena kita diakui, diterima sebagai anaknya.
Dan dengan berkeadaan sebagai anak Allah, barulah ada sebuah peneguhan dari legalitas kita sebagai anak Allah. Seorang disebut anak Allah bukan hanya karena namanya Andreas, tetapi karena ada ciri-ciri dari Allah di dalam hidupnya. Legalitas ini penting karena satu hari akan ada pembedaan. Orang yang disebut anak-anak Allah yang sejati, atau hanya sekedar seorang Kristen saja. Berkeadaan sebagai anak Allah memiliki ciri yang dapat dilihat orang. Orang bisa melihatnya, gaya hidupnya, perilakunya, tutur katanya, perbuatannya, reaksi-reaksinya ketika ada dalam situasi-situasi yang sulit. Meskipun beberapa orang juga bisa mengubah personalitinya, tetapi karakter dasar yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Dan ciri sebagai anak Allah juga dapat dirasakan oleh orang lain. Bahkan ketika Tuhan mempersoalkan seorang pelayan Tuhan yang hebat dalam Matius pasal 7, mengusir setan, berbuat banyak mujizat, dan melakukan hal-hal yang ajaib. Tapi satu hari Tuhan berkata, aku berterus terang kepadamu, aku tidak menikmati hidupmu. Kata dari tidak mengenal, dari epiginosko di situ bermakna aku tidak bisa menikmati hidupmu. Kalau ada orang mengaku sebagai anak Allah, tapi Allah tidak melihat hidupnya sebagai seorang anaknya, maka Allah bisa berkata, aku tidak bisa menikmati hidupmu sebagai anakku. Ini bukan sekedar sebuah pengakuan formal bahwa kita anak Allah, tetapi berkeadaan sebagai anak Allah adalah sebuah kehidupan yang nyata, bukan hanya status. Kalau orang tidak bisa menerima kebaikan Allah dalam hidupmu, kasih Allah, pengampunan Allah, kesetiaan Allah dalam hidupmu, dan semua hal yang baik yang Allah berikan dalam hidup kita, maka orang akan berkata, kau Kristen, tapi aku tidak mendapati hal-hal yang seharusnya dihidupi oleh seorang Kristen. Saudara, bukankah ini sebuah tantangan yang besar? Sehingga kita kadang dapati ada orang-orang Kristen hidup tidak sebagaimana seharusnya. Dan ini tidak memberi dampak yang baik bagi keluarga, kawan, dan kenalannya. Padahal Tuhan mengutus kita supaya kita bisa menjadi berkat dan menjadi terang bagi mereka untuk bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Ini sebuah perjuangan. Ini sebuah pergumulan kita. Beberapa ciri anak Allah harus ada dalam hidup kita. Rindu untuk hidup tidak bercacat celah, karena Allah itu tidak bercacat celah, kudus dan tak bercacat celah. Satu minggu kemarin dari hari Senin sampai Jumat, dosen yang mengajar, dia ahli di bidang perjanjian baru, tetapi juga mengambil studi banyak di perjanjian lama, dan dia ahli dalam imamat. 13 pasal kitab imamat, satu persatu diurai. Saudara tahu, membaca kitab imamat itu melelahkan, mempelajarinya juga melelahkan. Dan salah satu hal yang penting di sana adalah Allah memilih bangsa Israel untuk hidup kudus. Sebagai sebuah cara Allah memisahkan mereka. Kata kudus dalam bahasa asli adalah kados, dipisahkan. Hidup dipisahkan, hidup terpisah bagi Allah. Tujuan dari semua upacara yang rumit dalam kitab imamat, khusus bagi orang Israel, adalah supaya mereka hidup terpisah bagi Allah, dan mereka hidup berbeda dengan bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan. Jadi hidup yang tidak bercacat celah disyaratkan secara tegas dan teliti dan rumit kalau kita membacanya. Semua yang harus mereka lakukan hanya untuk supaya hidup mereka terpisah dan mereka berbeda dengan bangsa di dunia, mereka kudus bagi Allah. Hidup yang tidak bercacat celah. Apakah itu ada dalam kerinduan hidup kita? Saudara, ya, di sepanjang zaman
Mulai dari perjanjian lama, ketika Allah mendapati Nuh, seorang yang benar, tidak bercela di antara orang sezamannya. Bukankah ini sebuah deskripsi Alkitab yang luar biasa? Di zaman itu semua orang, di dalam ayat yang keempat, Kejadian pasal 6, 4 atau 5, manusia cenderung berbuat dosa. Semua tindakannya hanya melahirkan dosa, melahirkan dosa. Tapi Nuh berbeda. Nuh hidup benar di hadapan Tuhan, tidak bercela di antara orang sezamannya. Kuncinya karena dia bergaul dengan Tuhan. Orang sering berkata, ikan yang ada di laut yang asin tidak akan jadi asin dagingnya selama dia hidup. Ikan asin adalah ikan yang sudah mati, kemudian digarami berhari-hari, berminggu-minggu mungkin, sehingga air rasa asin itu masuk ke dalam dagingnya. Tapi ikan yang hidup, dia tidak akan asin dagingnya, karena dia hidup. Kehidupan bisa menangkal, kehidupan Allah di dalam hidup Nuh bisa menangkal semua yang jahat, sehingga dia berbeda dengan orang-orang di zamannya. Dan kita semua yang hidup di zaman ini, Tuhan juga mau mendapati ciri ini dalam hidup kita. Ada kerinduan untuk hidup tidak bercelah, bahwa kita bisa lemah, bahwa kita bisa jatuh lagi, tetapi kita masih tetap rindu untuk hidup tidak bercelah. Ini pergumulan kita. Ada kelemahan dari tiap-tiap manusia. Tetapi ketika kita tahu di mana titik lemah kita akan menjaganya dengan sungguh-sungguh. Beberapa orang lemah dengan kekayaan. Punya uang sedikit dia sudah foya-foya, hidup sembrono. Ada orang lemah dengan kemiskinan, dengan kekurangan. Begitu dia rasa tidak punya uang, dia rasanya sudah seperti mau mati dan seterusnya. Ada orang punya uang, tidak punya uang, dia santai saja. Ada orang yang, saya berteman dengan beberapa orang yang punya sifat seperti seniman. Dia nggak terlalu peduli, yang penting hidup cukup saja. Dia tidak memikirkan hal yang kaya, yang hebat, ya kan? Tapi ada orang yang begitu menderita, lihat kurs dolar naik dia langsung tegang, lihat saham anjlok seumpama begitu dia langsung sakit mah, lihat harga ini wah dia langsung terpengaruh, terintimidasi. Terlihat orang-orang yang hidup di desa kadang-kadang ketika krisis moneter, krisis-krisis yang lain terjadi di negeri ini, orang-orang yang hidup di desa meskipun mereka sulit, tapi mereka masih bisa menikmati hidup karena mereka menanam, mereka punya ini dan punya itu. Tapi orang yang di kota, orang-orang yang bergantung dengan pekerjaan di pabrik, di kantor dan sebagainya, mengalami dampak yang hebat. Sehingga di dalam kumpulan orang Kristen juga sering mendorong, ayo bangun ketahanan pangan. Anda bukan saja menjadi konsumen, tapi Anda juga mulai nanam. Di mana Pak? Ya di rumahmu, di halamanmu, ya kan? Meskipun agak sedikit kontroversi, tanaman hidroponik, tapi itu juga sebuah solusi untuk menjaga kelangsungan pangan. Orang bisa tanam sayur mayur di lahan yang sempit. Ya, ternyata hidroponik juga dianggap orang tidak sebaik yang tanaman yang ada tanahnya organik, dengan pertimbangan yang masih menimbulkan diskusi. Tapi intinya ada orang yang tahu titik kelemahannya, dia akan menjaganya. Hal-hal yang secara rohani dia harus ekstra menjaganya. Hidup dengan benar, tidak bercelah. Anda hanya bisa kuat menahan semua godaan dan dosa kalau Anda bergaul dengan Tuhan. Tapi ketika Anda menjauh dari Tuhan, maka ada sikap yang toleran, permisif terhadap kelemahan-kelemahan dosa. Efesus pasal 5 ayat 27 dikatakan, sebagai mempelai Kristus. Ini sebuah metafora yang menganalogikan derajat kekristenan yang paling tinggi, saudara.
Mempelai Kristus itu gambaran dari sebuah hubungan persekutuan yang paling intim dengan Tuhan. Kita diibaratkan hamba, kita diibaratkan pekerja, kita diibaratkan domba, kita diibaratkan ranting. Tapi ketika Tuhan mengatakan bahwa kita adalah mempelainya, maka pada mempelai ini juga haruslah didapati kesepadanan dengan mempelai laki-laki. Jika kita membayangkan seorang mempelai pria, dia tidak akan mencari mempelai wanita yang kekanak-kanakan. Betul ya? Betul Bapak Ibu? Ada yang ingin menikah dengan anak yang atau wanita yang kekanak-kanakan? Tidak bisa urus dirinya sendiri, gampang merajuk, gampang nangis, apa semuanya. Wah, dia bukan seperti seorang wanita yang dewasa. Hal-hal yang kecil bisa meledak dengan menjadi besar sekali. Tubuhnya mungkin dewasa, tapi sifatnya kekanak-kanakan. Pasti orang berkata, wah itu bukan seorang calon istri yang baik. Seorang pria pasti mengharapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang bernilai kedewasaan bagi calon istrinya. Bayangkan jika Tuhan mengangkat kita menjadi mempelai prianya. Apakah dia berharap ketika hari itu tiba, kita menjadi seorang Kristen yang masih belepotan dengan dosa, Kristen yang tidak hidup bagi Tuhan, dan seterusnya. Saudara, perhatikan dalam ayat yang ke-27 ini, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat. Cemerlang artinya bercahaya, ada hal yang Allah ilahi di dalamnya memancar keluar. Atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kenapa kekudusan menjadi sesuatu yang terus dibicarakan di sepanjang kitab Imamat maupun juga di banyak tempat dalam Alkitab? Karena Allah berkata, aku kudus dan kamu harus kudus. Anda tidak akan bisa menempel, mendekati dan hidup di dalam Kristus kalau Anda tidak mengizinkan kekudusan Tuhan mengubah hidup kita. Bahwa kita punya kelemahan, tapi kita ingin Tuhan mengubah hidup kita. Pagi ini saya mengajak kita untuk meminta Tuhan kalau ini tidak ada, kalau ini belum ada. Rindukan hidup yang tidak bercacat celah. Amin. Percuma kita pandai bicara, pandai menyanyi, pandai berkhotbah, pandai melakukan semua hal, tapi hidup kita penuh dengan borok dan luka yang busuk di hadapan Tuhan. Tuhan ingin mengubah kita, membaharui kita sehari-hari. Prosesnya panjang. Pengudusan hidup adalah sejak kita dilahirkan baru sampai mati. Saya sering berkata, seorang pendeta yang umur 80 tahun satu hari ditanya oleh anak muda, Bapak sudah hampir 70 tahun, 80 tahun bahkan, puluhan tahun melayani Tuhan, masih bisa enggak digoda oleh pikiran-pikiran berdosa? Dibilang anak muda, selama masih hidup dalam daging, manusia bisa berdosa. Rasa sombong bisa muncul, ya kan? Sikap egois, tidak mau ngalah, menyimpan kemarahan dan kemudian menjadikan sebuah kebencian. Itu hal yang dosa. Bahkan definisi dosa kalau kita membaca Yakobus lebih hebat lagi. Jika kita tahu yang baik yang Allah kehendaki dan kita tidak melakukannya, itu dosa. Kita hanya berpikir dosa itu adalah melanggar. Tapi dosa juga adalah hidup yang melenceng dari sasaran Tuhan. Hamartia yang diterjemahkan dosa. Secara arti dia berarti hidup yang melenceng, hidup yang menyimpang dari sasaran Tuhan. Kalau Allah menembakkan hidup kita kepada sebuah tujuan dan kemudian kita memilih jalan yang lain, itu hamartia. Memang dosa juga melanggar
perintah Tuhan. Tapi dosa juga adalah hidup yang menyimpang. Tapi dosa juga adalah tidak melakukan apa yang baik yang Allah mau untuk kita kerjakan. Standar hidup orang Kristen untuk dosa jauh lebih tinggi dari sekedar manusia biasa. Bahkan jika dia beragama pun. Kudus dan tidak bercelah adalah sebuah pergumulan dalam hidup kita setiap hari. Begitu Bapak Ibu ya. Pernahkah kita merindukannya seperti kita merindukan mobil baru, merindukan rumah baru, merindukan jalan-jalan, merindukan pensiun dengan hari yang baik di masa depan, rindu dan mengusahakannya. Pernahkah kita rindu untuk hidup tidak bercelah di hadapan Tuhan? Saya mengajak kita untuk memikirkannya, memperjuangkannya dalam hidup. Sebab jika ciri ini tidak ada dalam hidup kita, kita tidak pantas disebut anak Allah, meskipun kita seorang Kristen. Ciri anak Allah yang berikutnya memiliki iman yang bertumbuh. Ada dua bagian kalau bicara tentang iman. Karunia iman, 1 Korintus 12 ayat 9. Tuhan memberikan karismata, pemberian iman, sehingga dengan iman itu kita bisa mengadakan banyak hal yang ajaib. Jadi ini karunia iman. Tapi ada juga iman yang bertumbuh, iman yang dibahasakan Tuhan sebesar biji sesawi. Dari biji sesawi bukan soal kecilnya, tetapi di dalam yang kecil ini ada kehidupan. Satu hari saya pernah membaca ada sebuah eksperimen terhadap sebuah benih yang sudah ratusan tahun. Kemudian mereka mencoba membuktikan apakah masih ada kehidupan. Kemudian mereka mengupayakan dengan semua hal yang ideal yang seharusnya. Ternyata benih yang sudah ratusan tahun ini dalam sebuah tempat yang khusus, perlakuan yang khusus, dia mengeluarkan mengeluarkan pohon, mengeluarkan batang, bertumbuh. Wah, bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa? Dari benih yang dianggap sudah mati, di dalamnya masih ada kehidupan yang Allah tanam. Benih iman itu ada waktu kita mendengar firman. Masalahnya adakah kita mengizinkan firman itu terus bertumbuh sehingga kita berkembang. Roma pasal 1 ayat 16-17, dari iman kepada iman Allah menuntun kita. Artinya ada perkembangan. Iman kita tidak boleh mandek. Satu hari murid-muridnya berkata, Tuhan tambahkan kami iman. Rasul Paulus berkata, iman bertumbuh melalui beberapa cara. Membaca, mendengar firman. Saya mendorong Bapak Ibu terus setiap hari membaca, merenungkan firman. Anda perlu makan, minum, Anda perlu tidur, Anda perlu olahraga, Anda perlu firman Tuhan setiap hari. Itu kebutuhan roh kita. Jangan hanya melihat tubuh jasmani saja yang harus sehat. Rohmu harus sehat. Persekutuanmu dengan Tuhan harus terbangun, terjaga sebagai prioritas utama dalam hidup. Ambil waktu 10 menit, 15 menit, setengah jam. Seorang Kristen yang sejati harus punya hubungan dengan Tuhan, supaya imannya juga bertumbuh. Paulus kemudian berkata iman itu juga tumbuh melalui penganiayaan, melalui penderitaan, melalui kekurangan. Jadi kalau kita berkata, saya nggak mau yang sulit, tapi justru kesulitan dipakai Tuhan untuk mengembangkan iman kita. Ini bukan bicara tentang positive thinking. Positive thinking berdasarkan kekuatan kemampuan kita. Tetapi iman berkata tentang kemampuan Tuhan. Dan saya percaya, mirip tapi berbeda. Orang yang beriman kepada Tuhan, kepada janji firman-Nya, pasti dia juga berpositive thinking. Tapi orang positive thinking belum tentu berlandaskan firman. Iman yang bertumbuh harus ada di dalam kita. Kalau kita tidak mau membiarkan atau memelihara iman kita,
maka iman kita akan padam, kering. Matius pasal 13 kita pernah membahasnya. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu, benih yang jatuh di tanah yang subur, tetapi kemudian musuh menaburkan benih lalang. Benih yang jatuh di tanah jalanan, dan yang terakhir benih yang jatuh di tanah subur dan dijaga. 4 jenis tanah hati kita. Tanah yang keras, mendengar dan kemudian mental. Tanah hati yang sedikit tanahnya dan banyak batu-batunya. Dia tumbuh sebentar. Waktu penderitaan datang, waktu aniaya datang, dia tinggalkan Tuhan. Benih yang jatuh di tanah yang subur, tapi kemudian musuh menanamkan benih lalang, sehingga gandum itu kemudian dihimpit oleh lalang. Tuhan berkata, orang ini percaya menerima firman, tapi kemudian tipu daya kekayaan, kekhawatiran hidup menghimpit iman itu, sehingga iman itu mati. Tapi dia ingin tanah hati kita seperti tanah yang subur. Waktu dia tabur benih dalam hati hidup kita, tumbuh 30 kali lipat, 60 dan 100 kali lipat. Ini bicara tentang benih firman. Ini bukan cerita tentang persembahan. Ya. Jadi ayat itu bukan untuk persembahan. Ayat itu tentang firman yang diresponi, dipelihara, dan firman itu membuat imannya bertumbuh. Ciri berikutnya kita juga bisa melihat dia mengabdi kepada Tuhan, bukan kepada mamon. Bahwa dia perlu uang, Tuhan tahu. Kita pernah membahas ketika membaca Matius pasal 6 ayat 33. Dalam versi bahasa yang lebih sederhana, carilah dulu kerajaan Allah itu. Bermakna adalah usahakanlah dahulu Allah memerintah dalam hidupmu sebagai raja. Lakukanlah kehendaknya, maka Tuhan menambahkan semuanya. Jadi Tuhan melatih mendidik kita supaya kita mengabdi kepada raja di atas segala raja dan melakukan kehendaknya. Tuhan ingatkan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita perlu uang. Uang sangat penting. Tapi uang tidak boleh menjadi Tuhan dalam hidup kita. Dia hanya alat. Betul Bapak Ibu? Kalau kita jadikan uang sebagai majikan, kita akan diperintah dengan kejam. Seumur hidup kita diperhamba. Karena kita tidak pernah merasa cukup. Penghasilan kita awalnya mungkin sekian, sampai 2 kian, 5 kian, dan sekian kian. Kita masih berkata, kalau bisa lebih lagi, kalau bisa lebih lagi. Kenapa kita tidak menggunakan hari-hari hidup kita untuk sesuatu yang bermakna bagi Tuhan dan sesama, bukan hanya untuk diri sendiri? Bukan berarti kita tidak punya waktu untuk diri, tetapi hidup kita tidak berorientasi untuk menyenangkan diri kita. Ketika orang mengabdi kepada Mammon, dia akan berakhir dengan kekecewaan. Karena Mammon bukan Tuhan. Dia hanya yang dipertuan. Dan saudara lihat, Mammon yang bisa mengikat manusia di hari-hari hidup kita sekarang ini. Bukan hanya uang, tapi seorang hamba Tuhan yang pernah jadi rektor MIT, yang mengajar kelas Galatia. Dia dalam konteks orang Amerika di mana dia tinggal. Ini orang Korea berkebangsaan Amerika, mantan rektor MIT. Dia berkata, Mammon terbesar yang mengikat orang Kristen atau manusia pada umumnya adalah orang nyaman dengan dirinya, tinggal di zona nyamannya, gak mau bergerak, gak mau berubah. Hidup rohaninya begini-begini saja. Dia gak mau melakukan hal yang lain yang lebih besar. Kenyamanan hidupnya.
Belum tentu derajat kenyamanannya sama dengan semua orang. Tapi ada orang malas yang punya sedikit saja pengetahuan, punya sedikit saja keterampilan, punya sedikit saja sumber daya hidup. Tapi karena malas dia berkata, ini saja sudah cukup. Derajat kemalasan yang begitu kuat bisa mengungkung orang sehingga tidak berkembang. Padahal waktu Tuhan kasih kita 1 talenta, Tuhan mau kita mengembangkannya. Persoalannya bukan Tuhan, saya mau berkembang kalau saya 5 talenta, saya mau berkembang kalau saya dapat 3 talenta, tapi saya cuma dapat 1. Yang Tuhan tuntut adalah, apakah kita, jika kita menerima 1 talenta saja, kita mau mengembangkan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kemalasan telah membunuh kreativitas. Kemalasan telah membunuh banyak hal dalam hidup orang Kristen. Kemalasan membunuh dia untuk mencapai sasaran yang lebih tinggi dalam hidup rohaninya. Mungkin untuk cari uang dia rajin, tapi untuk hal yang rohani dia telah menjadi begitu malas. Dia menjadi begitu pasif. Dia tinggal di zona yang dia merasa sangat nyaman. Hati-hati saudara, itu juga bentuk lain dari mamon. Jika Anda tidak berusaha meningkatkan kehidupan imanmu, jika Anda tidak berusaha menjadi makin dekat dengan Tuhan, melakukan lebih banyak seperti yang Tuhan mau, kita terkungkung oleh sebuah kekuatan mamon. Jadi bukan hanya uang. Dan ini adalah bagian yang kita tidak boleh lupa. Kalau Anda tanya Tuhan, apa yang paling menyenangkan hatimu? Menurut saya, Tuhan gak ngomong, nyanyikan lagu buat saya. Tapi dia berkata, selamatkan jiwa itu. Selamatkan jiwa itu. Selamatkan jiwa itu. Kita kadang berpikir Tuhan adalah pribadi seperti seorang manusia yang sangat haus dengan pujian. Sehingga orientasi kita kalau kita berbakti memuji Tuhan, sudah selesailah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Betul dia layak dipuji, dihormati karena dia adalah segala-galanya. Tapi kalau kita bertanya, apa isi hati dari Tuhan kita? Apa yang paling menyenangkan untuk kita lakukan bagi dia? Yesus mengatakan ini, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Dalam konteks ini kemudian dia berkata, lihatlah ladang-ladang sudah menguning. Kalau istrimu, suamimu, orang tuamu, anakmu diselamatkan karena kau jadi berkat dalam keluarga, itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau tetanggamu mendengar Tuhan dalam hidupmu, ini bukan kristenisasi. Kristus datang ke dalam dunia bukan untuk mendirikan sebuah agama, tapi dia membangun kerajaan sorga. Tidak berbicara tentang agama. Bahkan orang beragama di zaman Yesus membunuh dia karena merasa Yesus datang untuk merusak agama. Yudaisme maksud saya, agama orang Yahudi. Tapi dia membangun kerajaan sorga di bumi ini. Dia ingin kita menjadi anak-anak Allah, supaya suasana sorga, kebenaran dan kehendak sorga juga ada dalam hidup kita. Lukas pasal 4. Ayat 18. 17, kepadanya diberikan kitab Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. 18, roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Baca sama-sama Bapak Ibu. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, kemudian sesudah dia menutup kitab itu dia berkata,
Hari ini ayat 21, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi lihat, inilah misi kedatangan Yesus. Untuk apa dia datang ke dalam dunia? Menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Kita pikir orang miskin harusnya butuh sembako, butuh makan, minum, uang, pakaian. Apakah Yesus tidak memberi mereka makan? Memberi. Apakah Yesus tidak peduli soal hal yang lahiriah? Mujizat pertama yang dia lakukan adalah hal-hal yang lahiriah, mengubah air biasa jadi air anggur. Dia melakukannya. Tapi dia tahu kebutuhan manusia, termasuk orang kaya atau orang miskin, adalah kabar baik. Kabar baik adalah Injil. Allah telah datang untuk menyediakan jalan pendamaian dan pengampunan dosa. Memberitakan pembebasan bagi orang tertawan oleh dosa. Penglihatan bagi orang buta. Beberapa orang disembuhkan matanya, tapi tidak semua orang buta matanya disembuhkan Tuhan. Apakah ayat ini tidak dilakukan Tuhan? Dia berkata tentang buta secara rohani, bukan hanya secara jasmani. Membebaskan orang tertindas oleh ikatan dosa dan iblis. Memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara lihat, kedatangan Kristus berbeda dengan apa yang menjadi harapan kita mungkin. Dia bukan datang seperti Sinterklas yang datang hanya di malam Natal pakai kereta salju. Ya kan? Doa minta apa dia kasih, doa minta apa dia kasih. Tapi dia memberikan hadiah yang terbesar, yaitu dirinya sendiri, nyawanya. Itu lebih dari semua yang kita perlu. Bapak Ibu bisa aminkan itu? Atau kita berharap hari Natal ini Sinterklas datang, bawa handphone baru, bawa kunci motor baru, mobil baru, pakaian baru, bawa dan sebagainya. Kalau kita pun tidak mendapat itu, tapi kita telah menerima Yesus, hadiah terbesar dari Allah bagi kita. Kita bisa berkata, terima kasih Tuhan. Jadi kita berkata bahwa melakukan pelayanan penyelamatan jiwa adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan ini sebuah ciri yang lain. Rela menerima didikan Tuhan. Nah, sampai di sini pasti lebih berat. Tapi inilah yang harus kita lakukan. Kalau kita membaca Ibrani pasal 12 ayat yang kelima, dikatakan begini, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anak-anakku, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan, baca sama-sama Bapak Ibu. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Rasanya gak masuk akal. Mana ada orang tua yang melakukan ini lagi sekarang? Orang tua sekarang mungkin berkata, karena ini anaknya dia kan bela, salah juga dia bela, berlaku buruk juga dia berkata, wah nggak apa-apa kau masih kecil. Tapi ketika Tuhan mendidik kita, mari kita renungkan saudara. Dia mendidik kita. Kalau Anda baca terus, supaya kita beroleh kekudusannya, supaya kita beroleh bagian di dalam Dia. Kita sedang dilatih untuk menerima didikan supaya kita menjadi serupa seperti Yesus. Ini pasti tidak masuk akal dan kita tidak menyukainya. Kita lebih berpikir karena bagian yang lain. Anak Allah itu kalau doa pasti dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Anak Allah itu punya sebuah keistimewaan tertentu untuk masuk kerajaan sorga. Kita lebih senang bicara dari sisi itu. Tapi mari bicara dari sisi ini. Anak Allah adalah orang yang sedang dididiknya. Dan katanya bahkan dihajar. Sebuah didikan yang keras. Ternyata inilah yang membedakannya. Anak yang sah dan anak yang tidak sah. Dari mana kita melihatnya? Dari teks aslinya. Ayat 8. Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak atau huyo.
Bahasa Yunani berbeda, seperti Inggris, pertama tunggal, laki dan perempuan berbeda, jamak, perempuan, laki berbeda juga, dan seterusnya. Tapi anak-anak gampang, notoi, notos, anak gampang, saudara. Kalau saudara baca bahasa Indonesia sehari-hari bilangnya begini, kalau kalian tidak turut dihukum seperti semua anaknya yang lain, ini berarti kalian bukan anak sah, melainkan anak yang tidak sah. Jadi anak yang tidak sah ini, dia tidak mau dididik oleh Tuhan, atau Tuhan tidak akan mendidik dia sekeras Tuhan mendidik anak yang sah. Ingat tadi Israel, Tuhan punya hukum yang sangat keras untuk orang Israel, supaya mereka memiliki hidup yang dipisahkan. Yang kedua, hidup mereka berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Mengapa keras? Karena Allah ingin memakai mereka untuk menjadi alatnya. Bangsa-bangsa lain berdosa, Tuhan seperti tutup mata. Tapi Israel berdosa sedikit, Tuhan pukul dia, Tuhan didik dia, Tuhan kirim hal-hal yang mengingatkan mereka untuk berbalik kepada Tuhan. International Standard Version, saya terjemahkan, sekarang jika Anda tanpa disiplin apapun, maka Anda tidak sah dan bukan putra Allah. Kata notoi karena bahasa Ibrani punya banyak nama untuk bayi, untuk anak yang di bawah umur 12 tahun, untuk anak-anak yang lebih besar sedikit lagi. Good News Bible dan Modern King James menerjemahkan gini, if you are not punished atau chastisement as all his children are, it mean you are not real children but bastard. Saya enggak menerjemahkan bastard itu kasar itu kan, bajingan, bangsat. Saudara, tapi ini terjemahannya seperti itu. Notoi, notos itu anak-anak gampang, anak-anak tidak sah. Kalau kita anak-anak yang dilahirkan karena iman kepada Kristus, Yohanes pasal 1 ayat 12, maka jangan heran kalau Tuhan didik kita dengan menurut kita keras, karena kita anak-anaknya yang sah. Dia gak peduli orang-orang Kristen yang tidak mau didik oleh dia. Terserahlah, dia mau buat dosa, Tuhan tidak tegur dia. Tapi orang Kristen yang taat, waktu dia baru mau buat dosa, Roh Kudus ingatkan dia. Salah satu cara Tuhan mencegah kita berbuat dosa adalah dia memberikan teguran, hati yang tidak damai sejahtera, jantung yang berdebar lebih kencang. Kalau kita abaikan itu, Tuhan bisa pakai orang lain. Tuhan bisa pakai suami, Tuhan bisa pakai istri, Tuhan bisa pakai orang tua, bahkan Tuhan bisa pakai anak kita. Tuhan bisa pakai keledai. Kalau itu bicara tentang nabi yang bebal, sampai keledainya ngomong, karena dia terlalu bebal. Jadi ketika derajat kebebalan orang semakin tinggi dan meningkat, Allah menggunakan cara yang lebih keras. Kenapa Allah mengejar terus untuk mendidik? Karena engkau anaknya yang sah. Jadi kalau Anda berbuat dosa dan Allah tidak menegur melalui hati nuranimu, melalui semua hal yang ada, tidak pakai istrimu, suamimu, orang tuamu, kawanmu, pendetamu, saudara seimanmu, wah itu ngeri justru ya. Saudara lihat kalau ada anak pulang malam gak pulang, orang tuanya diam aja, kakaknya, adiknya diam aja semua. Dia mau berapa hari, dia mau apa, orang diam semua. Enak gak saudara? Mana lebih enak? Kalau pulang, janji pulang jam berapa? 10 pak. Kemudian ketika dia pulang jam 11, bapaknya bilang, kenapa kau pulang jam 11? Bapak ini cerewetnya nanya terus. Biasalah cuma 1 jam. Nah, kadang-kadang rasa cerewet itu kita perlukan saudara, karena bisa menjaga kita. Amin. Kalau orang gak cerewet lagi dengan kita, bahaya saudara. Kalau Allah tidak lagi berbicara melalui suara hati nurani kita, bahaya. Saudara lihat, kalau seorang dari notoi menjadi huyos, itu prosesnya panjang berubah.
Seorang noto itu merasa anak Allah, tapi tidak mau mengikuti perlombaan wajib dengan tekun dan sungguh-sungguh. Seorang noto itu yang dicintai dan diperjuangkan dalam hidupnya hanyalah perkara-perkara yang berakhir di dalam kubur. Dia nggak berpikir tentang hidup yang lebih menyenangkan hati Tuhan, hidup yang berkenan, melakukan kehendak Allah. Adalah, aku Kristen, apa hakku? Apa yang aku bisa dapat sebagai seorang Kristen? Dosa diampuni, oke. Nyanyi-nyanyi senang, oke. Melakukan ini itu sejauh hatiku senang, oke. Tapi kalau aku disuruh pikul salib, kalau aku suruh menyangkal diri, kalau aku disuruh menahan hal-hal yang berat, aku nggak mau. Aku mau ikut Tuhan kalau hatiku senang. Saudara, maaf kata, itu notoy. Tapi Anda seharusnya adalah huios yang dididiknya menjadi anak Allah yang dewasa. Saya pikir sampai di sini dulu. Kita akan sambung bagian yang lain. Tuhan mendidik kita, sebuah proses yang tidak mudah. Kalau Anda renungkan Ibrani pasal 12, pada akhirnya, supaya kita menerima apa yang dijanjikannya. Saudara lihat dalam hidup orang tua yang mau supaya anaknya menjadi seorang yang berguna bagi banyak orang. Dia tidak akan membiarkan ketika anaknya hidup sembarangan. Dia akan berkata, jangan gitu nak, jangan gitu nak, begini. Itu bukan cerewet. Kalau kita hanya memaknai itu sebagai cerewet, rewel, membatasi, tapi mengertilah maksudnya. Satu hari kita akan tahu, seperti itulah seharusnya orang tua kepada anaknya. Mari kita berdiri. Bersyukurlah bahwa kita adalah anak-anak Allah.